Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau ngebahas mengenai peran seorang pastor Katolik dalam arah politik era Orde Baru. Saat Soeharto menjadi Presiden RI, sejumlah kebijakannya banyak bertentangan dengan aspirasi umat Islam. Sebut saja adanya pelarangan penggunaan jilbab di sekolah, penerapan azas tunggal Pancasila yang ditentang umat Islam. Gara-gara hal ini, tragedi Tanjung Priok pecah. Ratusan umat Islam tewas di tangan tentara. Peristiwa Talang Sari di Lampung juga menunjukkan represivitas aparat terhadap umat Islam. Kebijakan anti-Islam Soeharto ini tak lepas dari pribadi Soeharto yang seorang abangan. Sebagai seorang kejawen, Soeharto tidak suka dengan hal-hal berbau Islam. Pernah di tahun 1977, Soeharto menerima kedatangan mantan pemimpin Partai Katolik. Pada pertemuan itu, Soeharto berkata, "Musuh kita bersama adalah Islam." Kebijakan anti-Islam di masa awal Orde Baru juga dipengaruhi orang-orang di lingkaran dalam kekuasaan Soeharto. Bahkan ada peran seorang pastor Katolik yang mempengaruhi kebijakan anti-Islam Soeharto. Dia adalah Pater Bick, seorang pastor dari Serikat Jesuit. Seperti apa hubungan Pater Bick dengan pemerintahan Soeharto? Kami mencoba menelusuri hal ini dari berbagai literatur. So, simak terus ya video ini. Di tahun 1948, Divisi Siliwangi ditarik dari Jawa Barat berdasarkan perjanjian Renville. Sementara Laskar Hizbullah tetap bertahan melakukan perang gerilya melawan Belanda. Laskar ini kemudian menamakan dirinya sebagai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan atas dasar agama ini berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Ini memperburuk ketegangan antara kelompok Islam dengan para petinggi militer. Perang panjang ini mendorong tradisi ketakpercayaan tentara terhadap kelompok militan Islam. Banyak perwira abangan memperkuat pertentangan mereka terhadap kelompok Islam. Para perwira ini berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Itulah mengapa TNI AD memperkenalkan Sabta Marga sebagai upaya mempertahankan Pancasila dan menolak upaya mendirikan negara Islam. Sejumlah perwira beranggapan hanya dengan pengerahan kekuatan dan tindak kekerasan, maka Islam akan mendapatkan hak dan tempat yang layak dalam wacana pemikiran. Ketika Soeharto menjadi Presiden RI, ia menyandarkan diri pada sekelompok kecil penasehat dari Angkatan Darat. Soeharto membentuk staf pribadi atau SPRI. Para anggota SPRI bertanggung jawab terhadap soal keuangan, politik, intelijen, kesejahteraan sosial, masalah-masalah pemilu, dan masalah-masalah khusus lainnya. SPRI adalah pemerintahan bayangan yang punya kekuasaan lebih besar dari kabinet, terutama dalam hal menyusun kebijakan. Anggota SPRI ialah Maijen Alamsyah Ratu Prawira Negara, Ali Murtopo, Suyono Humardani, dan Yoga Sugomo. Alamsyah adalah teman dekat Soeharto sejak mereka bertugas di Markas Besar Angkatan Darat tahun 1960. Ali Murtopo, Suyono, dan Yoga adalah anak buah Soeharto ketika ia menjadi Panglima Divisi di Ponegoro. Ketika Soeharto bertugas di Kostrad, ia menarik Ali, Suyono, dan Yoga ke Kostrad. Belakangan SPRI dibubarkan, namun mereka tetap menjalin hubungan baik. Di tahun 70-an, orang lingkaran dalam Soeharto mengalami perubahan. Alamsyah tak lagi masuk dalam lingkaran dalam Soeharto. Ia dibuang Soeharto sebagai duta besar di Belanda
karena dianggap gagal dalam memenuhi keuangan Orde Baru. Orang dalam lingkaran Soeharto saat itu adalah Ali Murtopo, Yoga Sugomo, Sudomo, dan Beni Murdani. Soeharto dan orang lingkaran dalamnya punya kesamaan, yaitu sama-sama Islamofobia. Pater Bik adalah seorang pastor Katolik dari Ordo Jesuit. Bik dikenal sebagai pastor radikal anti komunis. Ia menjalin hubungan dengan Pater Ladania di Hong Kong. Pater Ladania bertugas mengamati Cina yang dikuasai komunis. Kegiatan Pater Ladania dibiayai CIA, maka tak heran jika Bik juga mempunyai kontak dengan CIA. Pater Bik ditugaskan ke Indonesia untuk menangkal paham komunis. Ia membentuk lembaga yang dinamakan Biro Dokumentasi. Biro ini bertugas menganalisis perkembangan sosial politik di Indonesia. Hasil kajian itu lalu disebarluaskan sebagai cara melawan paham komunis yang berkembang di Indonesia. Di lembaga ini juga Pater Bik melakukan kaderisasi. Beberapa muridnya ialah Harican Silalahi, Yusuf Wanandi, dan Kosmas Batubara. Yusuf dan Kosmas membentuk Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PEMKRI. Mereka getol menyuarakan anti komunis di kalangan mahasiswa lewat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Gerakan KAMI yang anti komunis mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Dari sinilah Ali Murtopo berkenalan dengan Yusuf Wanandi dan Kosmas Batubara. Lewat kerjasama yang apik antara tentara dan KAMI, Soekarno akhirnya berhasil dilengsarkan. Target selanjutnya adalah menumpas pengikut komunis di Indonesia. Pater Bik yang melakukan kajian politik di Indonesia berhasil mengumpulkan nama-nama pengikut komunis. Ada 5.000 nama komunis yang tercantum dalam daftar Pater Bik. Bik lewat Ali Murtopo lalu menyerahkan daftar nama komunis ke CIA. CIA menyerahkan nama-nama itu ke Soeharto. Dari situlah penumpasan PKI besar-besaran terjadi. Setelah komunis hancur, Pater Bik melihat ada dua setan yang menjadi ancaman bagi kaum Katolik di Indonesia. Dua setan itu sama-sama berwarna hijau, yaitu tentara dan Islam. Bik berkeyakinan tentara adalah setan kecil, sementara Islam dianggapnya sebagai setan besar yang menjadi ancaman bagi kaum Katolik Indonesia. Karena itu, Bik memerintahkan kader-kadernya merangkul tentara dan menggunakannya untuk menghancurkan Islam. Ali Murtopo dipilih sebagai bidak. Ini karena kedekatan Ali Murtopo dengan Soeharto yang dianggap bisa mempengaruhi Soeharto dalam membuat kebijakan. Ditambah lagi, saat itu terjadi ketegangan antara Soeharto dan kelompok Islam yang ingin berperan dalam pemerintahan. Ketegangan Islam dan tentara inilah yang melicinkan doktrin Pater Bik tentang teori setan. Ali Murtopo dan rekan-rekan Katoliknya lalu membentuk lembaga bernama Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Lembaga ini menjadi tangki pemikiran bagi pemerintahan Orde Baru. Lewat kajian CSIS, Soeharto menyusun kebijakannya. Tak hanya CSIS, Pater Bik juga berperan dalam membentuk golongan karya atau Golkar. Golkar adalah mesin politik Soeharto selama berkuasa 32 tahun. Pater Bik memiliki pengaruh besar terhadap Soeharto. Bik adalah salah satu orang yang menulis pidato-pidato Soeharto. Ia jugalah yang bisa menghubungkan seorang wartawan Belanda dengan Soeharto untuk keperluan wawancara. Maka tak heran, di awal kekuasaannya, kebijakan Soeharto sangat anti-Islam. Yang menjadi pertanyaan, mengapa
Ali Murtopo mau bekerja sama dengan Paterbik. Padahal Ali Murtopo berasal dari keluarga santri. Bahkan sebelum jadi tentara, Ali Murtopo pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah yang kental nilai keislamannya. George Yunus Adicondro, mantan murid Paterbik, punya jawabannya. Menurut dia, Ali Murtopo adalah orang yang berambisi untuk berkuasa di Indonesia. Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk menggantikan Soeharto sebagai presiden. Demi tujuannya tercapai, Ali Murtopo menghalalkan segala cara. Ambisi Ali Murtopo inilah yang dimanfaatkan kader-kader Paterbik untuk menghancurkan Islam. Namun, tidak semua kader Paterbik setuju dengan tujuan CSIS menghancurkan Islam. Louis Wangge dan George Yunus Adicondro adalah murid Paterbik yang tidak setuju dengan kebijakan anti-Islam CSIS. Mereka memutuskan keluar dari jajaran murid Paterbik. Ya, Desimania, itu tadi sekilas cerita mengenai sepak terjang seorang pastor dalam politik Indonesia. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua. Akhirul kata, wassalam.